dipersembahkan oleh Kinkin Service Yogyakarta, didukung oleh BNA, Spare Part, dan Kobong Flasher Yogyakarta. Selamat datang kembali di Kinkin Service Yogyakarta ya guys. Oke, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, lancar rezeki guys. Oke, Kinkin Service kali ini kedatangan paket lagi ya teman-teman ya. Ini dari Muara Enim, Sumatera Selatan ya. Tuh terlampir surat kecil yaitu dengan tulisan kondisi atau kendala yang dialami pemilik ya teman-teman ya. Bisa kita lihat bersama ya, itu resinya pengiriman dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Yang tulisan terlampir 1 unit, kondisi sempat tersiram air dan mati total. Unitnya yaitu Samsung Galaxy S23 Ultra. Oke guys ya, jadi ini kiriman dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Coba kita perbaiki, semoga saja masih bisa tertolong dan masih bisa digunakan kembali oleh pemilik. Lanjut kita eksekusi guys. Jadi seperti biasa ya, bongkar backdoornya pelan-pelan, kemudian kita cek apakah ada yang korosi atau tidak. Mari kita cek, kita lihat bersama-sama teman-teman. Jadi ini baru saya buka ya ini, jadi langsung saya buka saja di depan kamera biar teman-teman bisa menyaksikan atau menonton langsung. Mesin sudah bisa diambil, mari kita lihat ya, bagian belakang terlihat agak mulus kecuali di bagian belakang kamera itu tadi ada di atas sama di tengah itu ada yang korosi teman-teman. Nah sekarang kita lihat tuh ya, di kamera ya itu ada korosi di situ di bagian kamera ultrawide-nya sama tengah. Oke, kemudian saya cek juga di bagian mesin. Di bagian mesin itu di area kaleng atas itu ada korosi yang masuk ke dalam, ada bekas korosi yang seperti terbakar itu masuk ke dalam. Kemudian di bagian soket charger soket baterai itu ada yang korosi juga. Kemudian di bagian belakang ada beberapa yang korosi tetapi tidak begitu parah gitu teman-teman ya. Sekarang coba kita lanjut cek dulu LCD-nya apakah masih bisa nyala atau tidak. Jadi ini saya cek pakai mesin yang buat tes di kami. Ini saya cek pakai mesin kami, sekalian kita pasang kameranya apakah masih fungsi atau tidak. Semoga aja masih fungsi ya teman-teman ya. Ini saya cek, lalu kita lihat untuk LCD-nya apakah menyala atau tidak. Mari bersama-sama kita melihat teman-teman ya. Saya nyalakan, nah ini udah bergetar tapi LCD tidak tampil guys. LCD tidak tampil. Oke, saya coba lagi ya untuk tes LCD-nya. Sudah tampil, saya lepas baterainya, kemudian saya pasang, lalu coba saya charger ya, saya colokkan cas apakah nyala LCD-nya. Padahal mesin dari kami itu mesin buat tes normal,
jadi bisa untuk menyalakan LCD. Nah, tidak tampil, tidak menyala LCD nya teman-teman. Oke, lanjut ke pengecekan selanjutnya teman-teman ya. Untuk pengecekan selanjutnya, untuk memastikan mesin tes dari kami apakah menyala atau tidak, saya coba pakai LCD buat tes kami juga ya. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini saya coba pakai LCD buat tes di kami juga. Jadi mesin tes dan LCD tes dari kami saya coba nyalakan. Oke teman-teman ya, terlihat dari mesin tes kami menyala, bisa tampil di sini ya. Bisa saya pastikan LCD bawaannya pun ikut mati total. Tetapi coba nanti kita perbaiki apakah masih tertolong atau tidak teman-teman ya. Nanti kita cek dulu untuk bagian soket fleksibel dan kemudian soket di LCD bagian bawah ya teman-teman ya. Selanjutnya saya coba cek kamera bawaannya. Ya, kameranya masih bisa terselamatkan untuk kamera teman-teman ya. Saya coba satu persatu. Oke, kemudian ini juga oke teman-teman ya. Ini zoomnya juga oke. Nah, tinggal nanti kita coba perbaiki dari LCD fleksibel mesin dan buat bawahnya, kemudian bagian mesin yang di bagian korosi juga kita coba lakukan perbaikan. Semoga aja membuahkan hasil yang maksimal, kemudian handphone bisa dipakai kembali. Sekarang kita lakukan pengecekan di soket layar atau si LCD di bagian bawah beserta fleksibelnya teman-teman ya. Kita lepas dulu untuk SIM cardnya, slot SIM-nya. Kemudian kita cek juga bagian mainboard bawah, jadi atau board cas ya, yang sering disebut board cas atau mainboard bawah. Kita cek, kita lihat ya, ada korosi sedikit, tetapi nanti kita bantu bersihkan, kemudian kita rapikan ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian fleksibelnya. Loh, fleksibelnya ada korosi teman-teman, sama seperti yang di LCD itu agak parah teman-teman. Sama di bagian komponen yang di bawah soket LCD-nya terlihat terbakar teman-teman ya, terlihat ya, terbakar. Kemudian di bagian bawah komponen bawah itu juga ada korosi putih seperti apa ya, korosi lah teman-teman ya. Ada yang beberapa yang terbakar, nanti coba kita repair bisa atau tidaknya. Semoga aja masih tertolong teman-teman ya. Saya coba repair fleksibel dari soket LCD nya teman-teman. Ini pengerjaannya cukup lumayan lama, jadi ini beberapa video dari awal sampai akhir, nanti ada beberapa yang saya percepat karena memakan waktu sekitar kurang lebih hampir 2 hari pengerjaannya. Sambil menonton, sambil memperhatikan, sambil memahami, seperti biasa teman-teman bantu support kami Kin Service Yogyakarta dengan cara subscribe, like, komen, dan share teman-teman ya ke teman-teman ataupun saudara-saudara dimanapun berada. Semoga video-video ataupun pengerjaan di handphone di kami bisa membantu ataupun menambah pengalaman ataupun pengetahuan bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kami dimanapun berada.
lanjut perbaikan soket LCD dan komponen yang berada di LCD ya guys. Jadi ini ada beberapa jalur dan beberapa komponen yang terbakar dan korosi. Ini saya rapikan pelan-pelan karena mengingat untuk harga LCD ataupun layar di Samsung S23 Ultra ini cukup lumayan menguras dompet gitu ya. Ini saya coba repair, semoga aja masih bisa berhasil teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru saja melihat ataupun bergabung di kami Kin Service Jakarta yang membutuhkan jasa perbaikan handphone di kami, teman-teman bisa lihat di video ini. Teman-teman bisa hubungi di nomor yang ada di video kami ini teman-teman. Jadi nomor kami hanya ada 2. Selain itu bukan nomor kami. Jika ada tim dari teknisi kami yang berbeda nomor, teman-teman bisa pastikan apakah itu tim kami atau bukan, gitu teman-teman ya. Dan kami lokasinya ada di Yogyakarta, yaitu di Ruko Candi, Jalan Kalurang KM 12, Candi Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Baik, kita kembali lagi ke video, kita lihat apa aja yang dikerjakan. Semoga video-video kami bermanfaat dan berguna bagi teman-teman untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kami dimanapun berada. Selamat menyaksikan.
perbaikan jalur dan komponen resistor kapasitor di bagian layar ataupun LCD sudah selesai. Saatnya saya coba pakai mesin tes di kami dulu, apakah sudah menyala atau belum. Semoga sudah menyala teman-teman ya. Kita lihat, mantap teman-teman, jadi nyala ya, berhasil teman-teman. Oke, lanjut ke pengerjaan lainnya nanti teman-teman. Selamat menyaksikan kembali. Lanjut saya lakukan perbaikan mesin, karena tadi di LCD dan fleksibel UI LCD layar itu sudah selesai. Kemudian baru lanjut pengerjaan di mesin. Semoga untuk perbaikan di mesinnya juga berhasil teman-teman ya. Untuk perbaikan di mesin apa saja yang dikerjakan dan apa saja yang dilakukan pergantian, teman-teman bisa melihat kembali, menyaksikan kembali pada video kami Kinkin Service Yogyakarta. Pada pengerjaan mesin ini memakan waktu sekitar 1 harian lebih, jadi hampir 2 hari memakan waktunya pengerjaan di mesinnya teman-teman ya. Jadi beberapa saya kerjakan, saya coba tetap masih belum nyala, kemudian saya kerjakan lanjut lagi, kemudian dan berhasil. Nanti teman-teman bagaimana, apa aja yang dikerjakan, jangan di skip, teman-teman bisa melihat. Dan nantinya ketika teman-teman membutuhkan jasa dari kami, teman-teman bisa hubungi kami, konsultasi di kami gratis, pengecekan di kami juga gratis teman-teman ya.
Baik, untuk perbaikan mesinnya yang keberapa kalinya saya lupa, ini sudah selesai. Saya coba nyalakan kembali, semoga menyala teman-teman ya. Lalu mantap teman-teman. Mesin LCD terselamatkan, kamera dan lain-lain komponennya terselamatkan teman-teman. Oke, lanjut dilihat, dicermati pengecekan lainnya apakah berhasil atau sudah normal semua atau belum. Mari kita saksikan teman-teman.
Setelah dilakukan pengecekan dan hasilnya normal, sekarang kita rakit kembali ke unitnya, kemudian kita rapikan dan kita coba lakukan pengecasan dan pengetesan dan standby untuk lain-lainnya. Ketika sudah normal, oke, unit siap dikirim balik ke pemiliknya. Oke, sebelumnya kami Kin Service Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah mempercayakan perbaikan handphonenya di kami, dan bagi yang sudah menonton video-video perbaikan handphone di kami. Semoga handphonenya semakin awet asal tidak dibanting dan dimasukkan ke air. Oke teman-teman, sekian dulu dari kami Kin Service Yogyakarta. Bagi teman-teman yang membutuhkan jasa perbaikan handphone atau servis handphone, bisa hubungi Kin Service Yogyakarta. Untuk nomor admin ada di dalam video dan di deskripsi mungkin ya, ataupun bisa teman-teman lihat di maps kami, itu ada nomor kami juga. Sekian dulu video-video dari kami. Nantikan video-video perbaikan handphone di kami akan kami share di media sosial kami, YouTube kami Kin Service Yogyakarta. Baik, salam sehat selalu, lancar rezeki guys. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.